Shalom Bapak Ibu sahabat Rehat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi 22 Januari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita atas kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti Rehat pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sahabat Rehat, kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami sangat bersuka cita di hari ini ya Bapa, atas pimpinan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bahkan terlebih-lebih ya Bapa, Engkau sudah mengizinkan kami untuk mau mengikuti Rehat pada hari ini. Oleh karena itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Hadirlah dalam hati kami, biarlah Engkau sendiri yang akan membuka hati kami, agar firman-Mu ini ya Bapa boleh tertanam baik dalam hidup kami, boleh bertumbuh dan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52 yang berbunyi demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, semakin besar semakin berhikmat. Dalam bahasa Toraja,
sakapua puana samukun mukuna naponoi kakinaan. Keberhasilan atau kesuksesan seorang anak tidak lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitas sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak ternyata akhirnya ditemukan berada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatinya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya, dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Ini kita bisa baca dalam ayat 51. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman-Nya kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi tidak hanya oleh Bapa tetapi juga manusia. Oleh karena itu, hiduplah untuk semakin bertambah hikmat. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu ya Bapa datang di tengah-tengah kehidupan kami untuk mengajarkan kepada kami, baik selaku orang tua, baik selaku anak, untuk semakin berhikmat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kuasa-kuasa jahat yang akan menguasai kami, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hidup kami, agar hidup kami boleh berarti di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah lingkungan kami. Dan biarlah ya Bapa, semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Ya Bapa di sorga, berikan kami hikmat selaku orang tua untuk senantiasa memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh bertumbuh baik secara fisik maupun secara iman, sehingga mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Inilah ucapan syukur, permohonan dan seruan kami ya Bapa.
Ampunilah salah dosa kami, sempurnakanlah doa kami ya Bapa, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rehat kita pada hari ini. Semoga kita semakin diberikan kemurahan oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah dan mereka boleh lebih berhikmat dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.